Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali untuk mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita istiqamah untuk terus konsisten dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab ini, karena dalam ilmu ini akan kita dapati sesuatu hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh setiap muslim. Ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya manfaat terbesar dan manfaat terpenting dari memahami lughah Arabiyah, bahasa Arab, adalah akan mengarahkan kita kepada pemahaman yang benar, yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami kaidah dalam bahasa Arab, kita memahami maksud syariat. Karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ya semua terambil ya dari kalamullah dan kalam Rasulullah. Dan suatu hukum sangat tergantung dari bacaan ya, dari ayat maupun hadis yang kita baca. Sebagai contoh misalkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang perintah berwudu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, kata Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah ya kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang 4 anggota badan, 4 anggota wudu. Ya, Allah mengatakan yang pertama adalah wajah. Ya, wujuhakum. Wajah-wajah kalian. Yang kedua tangan. Yad. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kepala.
ru'us, kepala. Kemudian yang keempat adalah arjul, yaitu kaki. Ada 4 anggota wudu yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian anggota wudu itu hukumnya ada 2. Ada yang dibasuh, ya, anggota wudu yang dibasuh seperti wajah dan tangan. Karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Maka hukumnya wajah dan tangan adalah dibasuh, ya, dicuci. Kemudian anggota wudu yang kedua adalah hukumnya diusap, yaitu kepala. Karena Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, ya, dan usaplah kepala kalian. Jadi kepala hukumnya adalah diusap, bukan dibasuh. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan hukum kaki? Ya, dengan hukum kaki, apakah dibasuh? Ya, seperti hukum wajah dan tangan, atau diusap seperti hukum kepala? Dan itu sangat tergantung dengan apa bacaan kata arjul dalam ayat tersebut. Kalau dibaca wa arjulakum dengan dibaca fathah, artinya hukum kaki adalah dibasuh sebagaimana hukum wajah dan tangan. Tetapi kalau dibaca wa arjulikum, dibaca dengan kasrah, artinya hukum kaki dalam wudu itu diusap sebagaimana kepala. Menunjukkan kepada kita suatu hukum itu sangat berpengaruh dalam, ya, bacaan yang kita baca dalam ayat tersebut. Ya. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya, dibaca dengan fathah. Menunjukkan bahwa, ya, kaki hukumnya adalah sama dengan wajah, sama dengan tangan. Mana ini dapat kita fahami dengan kita memahami bahasa Arab. Dengan kita memahami bahasa Arab. Oleh karenanya memahami bahasa Arab, ya, itu sangat, ya, mempengaruhi, sangat mengarahkan kita kepada pemahaman yang benar dalam memahami kalamullah, ya, dan dalam memahami sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya Imam Mujahid mengatakan, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir an yatakallam fi kitabillah in lam yakun aliman bi lughatil Arab. Kata beliau, tidak halal bagi seorang pun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia berbicara tentang kalamullah, menjelaskan hukum-hukum Allah, syariat Allah yang bersumber dari Al-Quran, padahal dia tidak mengetahui tentang bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia akan menjelaskan tentang hukum-hukum Allah yang di dalam Al-Quran, padahal dia tidak memahami bahasa dari Al-Quran tersebut. Ya. Karena bisa jadi orang kalau tidak memahami tentang kaidah bahasa Arab, dia akan salah, ya, dalam menerangkan, dalam menjelaskan bahasa Arab itu sendiri. Ya, oleh karenanya suatu kisah yang sangat menarik. Suatu hari ketika ada seorang Arabi, yaitu seorang Arab Badui, yang dia mengatakan bahwa dia berlepas diri, ya, tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Kemudian berita itu sampai didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka dipanggillah, ya, seorang Arabi tersebut, seorang Arab Badui tersebut. Kemudian ditanya oleh beliau, kenapa engkau, ya, tidak beriman dan berlepas diri dengan Rasulullah SAW? Kata Arabi tersebut, ya, karena demikianlah ayat yang saya dengar. Ya, ternyata setelah ditelusuri dan setelah dicek, ya, seorang Arabi tersebut dibacakan suatu ayat, tetapi ayat yang dibacakan itu tidak sesuai, ya, salah dalam membaca. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bara'ah, ya,
Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh." Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bari'un, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan demikian pula Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka, dari orang-orang kufar, dari orang-orang musyrik. Itu mana ayat yang sebenarnya. Tetapi seorang Arabi tersebut, ketika dia mendengar ayat ini, dibaca dengan bacaan yang salah. Karena kata Rasul dibaca dengan kasrah. Sehingga jadinya adalah innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Sehingga maknanya fatal. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan juga berlepas diri dari Rasulullah. Makanya Arabi mengatakan, kalau Allah saja berlepas diri dari Rasulullah, maka saya pun tidak beriman dengan beliau. Ya. Dari kisah ini kita mengambil sebuah faidah bahwasanya sebuah pemahaman, ya, hukum itu sangat dipengaruhi dengan, ya, bahasa Arab. Apabila kita memahami bahasa Arab dengan baik, apabila suatu lafaz itu dibaca sesuai dengan, ya, yang ada, maka akan berpengaruh dan berkonsekuensi dengan satu hukum, ya, yang benar. Akan tetapi apabila dibaca dengan bacaan yang salah, akan berkonsekuensi dengan hukum yang salah pula. Nah, baiklah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pada pertemuan kita yang keempat ini ada satu masalah penting dalam masalah lughah Arabiyah yang akan kita pelajari, yaitu satu masalah tentang pembahasan isim yang disebutkan dalam kitab panduan kita pada halaman yang ke-30. Pada pertemuan yang keempat, yaitu isim apabila ditinjau dari jelas atau belumnya suatu benda. Ya, kita masih membahas tentang isim apabila dilihat dari jelas atau tidaknya penunjukan kepada sebuah benda. Apa target dari pembahasan ini? Pertama, kita akan mengetahui perbedaan antara isim nakirah dan isim ma'rifat. Perbedaan antara keduanya. Yang kedua, akan kita dapatkan pengetahuan tentang apa saja bentuk-bentuk dan apa saja isim-isim ma'rifat, kemudian perincian-perincian dan contoh-contohnya. Baik, marilah kita masuk dalam pembahasannya. Disebutkan bahwa isim apabila ditinjau dari jelas atau belumnya penunjukan kepada suatu benda, maka dibedakan menjadi dua kelompok. Ya, pembahasan isim kalau dilihat dari penunjukan bendanya, ya, penunjukan kepada suatu bendanya, itu dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok isim nakirah. Isim nakirah. Dan yang kedua nanti akan kita bahas adalah kelompok isim yang ma'rifat. Yang pertama adalah isim nakirah. Isim nakirah artinya adalah isim yang belum jelas penunjukan bendanya. Artinya penunjukan kepada suatu bendanya masih umum. Tidak tertuju kepada satu benda tertentu. Karena penunjukannya umum. Ya. Contoh misalkan kalau kita mengatakan di sini contohnya mudarrisun, itu artinya seorang guru, siapapun dia, ya, seorang guru, umum. Kita mengatakan qalamun, sebuah pena, pena yang mana tidak ditentukan, yang penting sebuah pena, penunjukannya umum, ya. Kemudian maktabatun, sebuah perpustakaan, ma'hadun, sebuah pesantren atau sebuah pondok. Ya, isim-isim nakirah apabila diucapkan, apabila dilafadzkan, maka tidak tertuju kepada satu benda tertentu, tapi penunjukannya umum. Ya, apapun lafadz, ya, bisa terjangkau atau bisa dicakup oleh isim tersebut. Berbeda dengan yang kedua, kelompok yang kedua yaitu isim ma'rifah. Adapun isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas penunjukan bendanya, sudah tertentu. Apabila isim ma'rifat diucapkan,
maka maknanya adalah tertuju kepada satu benda tertentu. Ya, satu benda tertentu saja, yang lain tidak masuk. Itulah bedanya antara nakirah dengan ma'rifat. Kalau nakirah itu umum, ya, mencakup semuanya. Tapi kalau ma'rifah hanya tertuju kepada satu zat, satu benda tertentu saja. Contoh misalkan kita mengatakan al-mudarrisu. Ya, kita mengatakan guru itu, satu orang guru. Ya. Al-qalamu, pena itu, satu buah pena tertentu. Ya. Al-kitabu, buku itu, at-talib, santri itu, satu orang. Ya. Nah, inilah perbedaan dari makna nakirah dan makna ma'rifat. Taib. Kita harus bisa membedakan bahwa isim ini nakirah dan isim itu ma'rifat. Bagaimana caranya? Akan kita sebutkan apa saja isim-isim yang masuk dalam golongan isim ma'rifat. Disebutkan pada halaman yang ke-31 bahwa isim-isim ma'rifat itu ada 5 kelompok. Ya, isim ma'rifat ada 5 kelompok. Maka apabila ada isim masuk dalam 5 kelompok ini, berarti isim tersebut dihukumi ma'rifat. Dan apabila isim itu tidak termasuk dari 5 kelompok ini, berarti isim itu digolongkan kepada golongan isim yang nakirah. Apa saja isim yang ma'rifat tersebut? Yang pertama adalah isim yang ada alif lamnya, yaitu isim yang di awal isim tersebut terdapat alif lam atau al. Ketika kita membahas pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sebutkan tentang kaidah umum dari isim. Apa itu? Kaidah umumnya adalah isim itu secara umum boleh ditambahi alif lam. Tetapi apabila sudah ditambahi alif lam, tidak boleh ditanwin. Kalau tidak ada al, maka ditanwin. Ya, itu kaidah umum yang kemarin sudah kita sebutkan. Nah, sekarang kita tahu perbedaannya. Kapan isim itu harus kita tanwin sehingga tidak ada alnya, dan kapan isim itu kita tambahi al sehingga tidak kita tanwin. Jawabannya adalah kalau isim itu penunjukannya adalah umum, berarti dia nakirah. Maka jangan diberi al. Jangan ditambahi alif lam. Tetapi jika isim itu adalah menunjukkan kepada satu zat tertentu, itu berarti ma'rifat, maka dalam penulisan tambahkan al pada isim tersebut. Ya, itulah perbedaannya. Ya, jadi isim apabila ada alnya menunjukkan bahwa isim itu berarti dia adalah isim yang ma'rifat. Contoh misalkan al-ab, sang bapak, ya, tertentu. Al-um, sang ibu. Al-walad, ya, sang anak, ya, tertentu. Berbeda kalau kita mengatakan abun, seorang bapak, siapapun, ya, umum. Tetapi kalau sudah ada alnya, menunjukkan bahwa isim itu adalah isim yang ma'rifat. Nah, ini golongan yang pertama. Jadi setiap isim yang ada alif lamnya, yang ada alnya, berarti dia adalah masuk dalam golongan isim yang ma'rifat. Baik, kemudian yang kedua dari golongan isim ma'rifat. Yang kedua adalah ad-dhamir. Dhamir atau kata ganti. Kalau kita masih ingat penjelasan pada definisi isim dalam pertemuan kita yang pertama, kita sebutkan bahwa isim itu adalah satu, kata benda. Yang kedua, kata sifat. Yang ketiga, kata keterangan waktu. Dan yang keempat adalah kata ganti nama, atau yang kita sebut dengan istilah dhamir. Nah, sekarang baru akan dibahas tentang apa itu makna dhamir. Ya, waktu itu kita sampaikan nanti akan dibahas secara khusus tentang pembahasan dhamir. Ya. Dhamir
itu artinya adalah kata ganti nama. Kemudian dhamir itu terbagi menjadi dua kelompok lagi. Terpecah menjadi dua macam. Pertama adalah ada yang disebut dengan dhamir munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ini golongan yang pertama, dhamir munfasil. Dan nanti yang kedua akan kita bahas adalah dhamir muttasil, yang tersambung. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu dhamir munfasil. Ya, munfasil artinya terpisah. Apa itu maksudnya? Dhamir munfasil adalah dhamir yang letaknya di awal kalimat, penulisannya di awal kalimat, dan terpisah dari kata. Oleh karenanya dia disebut dengan munfasil, terpisah, karena dalam penulisan dhamir ini selalu terpisah. Ya, dia tertulis sendirian, terpisah dari kata, tidak tersambungkan. Oleh karenanya disebut dengan dhamir munfasil. Kemudian perincian dari dhamir munfasil adalah sebagai berikut. Nah, dhamir munfasil kalau kita pecah maka akan ada 3 kelompok. Ya, akan ada 3 kelompok dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Pertama adalah dhamir yang menggantikan orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan, orang yang menjadi objek pembicaraan. Biasanya orangnya tidak di tempat. Ya, misalkan ada 2 orang, si A berbicara kepada si B. Mereka berdua sedang membicarakan si C. Lah, si C inilah yang kita sebut orang ketiga. Ya, yang dibicarakan. Ini dhamirnya disebut dengan dhamir ghaib. Ya, dhamir ghaib. Karena orangnya biasanya tidak di tempat. Nah, artinya dalam menerjemahkan, ya, adalah kita terjemahkan dengan kata dia kalau 1 orang, ya. Kemudian atau mereka kalau 2 orang atau lebih. Ya, kalau 2 orang atau lebih kita artikan, kita terjemahkan dengan kata mereka. Tapi kalau 1 orang kita artikan dengan kata dia. Kemudian ada 6 dhamir sebagai berikut. Ya, dhamir ghaib ada 6 lafadz. Ya, lafadznya ada 6 dhamir. Kita lihat yang pertama adalah huwa. Ya, dhamir huwa. Huwa itu untuk mufrad, 1 orang. Ya. Huma itu untuk mutsanna. Mutsanna artinya 2 orang. Kemudian yang ketiga hum. Hum itu untuk jamak, artinya 3 ke atas, hitungan 3 ke atas. Kemudian 3 lafaz tersebut, 3 dhamir ini, huwa, huma, hum, semuanya adalah untuk mudzakkar. Artinya khusus untuk laki-laki. Ya, khusus untuk laki-laki. Sehingga, ya, kalau kita artikan huwa, itu artinya 1 orang, jadi dia 1 orang laki-laki. Ya. Kemudian huma, mereka 2 orang laki-laki. Kemudian hum, ya, artinya adalah mereka para laki-laki banyak, karena jamak, ya, karena jamak. Ya, kita ulang, huwa untuk mufrad 1 orang, huma untuk mutsanna 2 orang, dan hum untuk 3 orang ke atas, dan 3-tiganya hanya untuk yang mudzakkar saja, untuk yang laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah lafadz hiya. Hiya untuk mufrad 1 orang. Huma mutsanna berarti 2 orang. Ya. Hunna itu jamak berarti 3 ke atas. 3 lafadz yang terakhir adalah khusus untuk muannats. Berarti menunjukkan wanita. Ya, khusus untuk yang wanita.
Maka kalau kita artikan hiya, itu artinya dia satu wanita. Huma, mereka dua wanita. Hunna, ya, hunna adalah mereka wanita banyak atau mereka para wanita. Ya. Ini lafaz-lafaz dari dhamir ghaib, ya, lafaz-lafaz dari dhamir ghaib ada 6 lafaz, yaitu huwa, huma, hum, mudzakkar semuanya laki-laki, hiya, huma, hunna, ya, itu khusus untuk muannats. Nah, kemudian kita lanjutkan masih dalam pembahasan dhamir munfasil yang terpisah. Kelompok yang kedua adalah B, kata ganti orang kedua. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Ya, ini disebut dengan dhamir mukhatab. Ya, misalkan dalam contoh tadi, si A berbicara kepada si B. Maka berarti B itulah mukhatab, itulah lawan bicara. Ya, itulah orang yang diajak bicara. Nah, maka kalau dhamir mukhatab itu diartikan, bisa kita artikan dengan kata kamu atau Anda kalau satu orang, ya, atau kalian kalau dua orang atau lebih. Ya, kamu kalau satu orang, kalian kalau dua orang atau lebih. Pada dhamir mukhatab juga sama, ada 6 lafaz. Ada 6 lafaz dhamir. Kita lihat apa saja lafaznya. Yang pertama adalah anta. Anta ini untuk mufrad, berarti satu orang. Yang kedua antuma. Antuma ini untuk mutsanna, berarti dua orang. Ya. Yang ketiga adalah antum. Ini jamak, berarti 3 orang ke atas. Ketiga-tiganya khusus untuk mudzakkar, untuk yang laki-laki. Berarti kalau kita artikan anta, itu artinya adalah kamu satu orang laki-laki. Ya. Antuma itu artinya adalah apa? Kalian, ya, 2 orang laki-laki. Kemudian antum, ya, antum itu jamak, berarti kalian para laki-laki, kalian laki-laki banyak, ya. Nah, ini 3 dhamir mukhatab yang khusus untuk mudzakkar, laki-laki. Kemudian lafaz yang selanjutnya adalah anti dengan mengkasrah huruf ta, ya, mengkasrah ta, anti. Ini untuk mufrad. Mufrad artinya satu orang. Kemudian yang kedua adalah antuma. Antuma untuk mutsanna, berarti dua orang. Dan yang ketiga adalah antunna. Antunna untuk jamak, berarti 3 orang ke atas. 3 lafaz yang terakhir adalah khusus untuk muannats, yang untuk menunjukkan wanita. Berarti kalau kita artikan anti itu artinya adalah Anda atau kamu satu orang wanita. Kemudian antuma artinya adalah kalian, ya, karena 2 orang, kalian 2 orang wanita. Dan antunna kita artikan apa? Kalian 3 orang wanita atau kalian para wanita. Nah, sehingga untuk dhamir mukhatab ada 6 lafaz dhamir, ya, ada 6 lafaz dhamir, yaitu anta, antuma, antum. Ini khusus untuk mudzakkar. Anti, antuma, antunna. Itu khusus untuk yang muannas, yang perempuan, ya. Ini kelompok yang kedua dari dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab artinya adalah lawan bicara, orang yang diajak bicara. Karena orang yang diajak bicara, kita berbicara itu bisa jadi kepada orang laki-laki, bisa jadi kepada orang perempuan. Kita berbicara itu bisa jadi kepada 1 orang yang diajak bicara, atau 2 orang yang diajak bicara, atau lebih. Ya, maka
penggunaan dhamirnya sebagaimana yang tadi sudah kita perincikan. Kemudian yang terakhir adalah yang C, kata ganti orang pertama. Orang pertama adalah si pembicara, orang yang berbicara, ya, disebut dengan dhamir mutakallim. Mutakallim artinya yang berbicara, ya. Nah, orang pertama. Maka dhamir mutakallim ini kita artikan dengan arti saya, itu kalau untuk satu orang, ya, saya. Yang kedua kita artikan kami kalau dua orang atau lebih, ya, dua orang atau lebih kita sudah menerjemahkannya dengan kata kami. Maka dhamir mutakallim hanya ada dua lafaz. Pertama adalah ana. Ana ini untuk mufrad, artinya untuk satu orang. Kemudian nahnu itu untuk mutsanna dan jamak. Berarti bisa dua orang atau lebih. Ya, dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Semuanya menggunakan dhamir nahnu. Ya. Dhamir mutakallim, ana dan nahnu boleh digunakan untuk mudzakkar, boleh digunakan untuk muannas. Tergantung yang berbicara. Ya, kalau yang berbicara satu orang wanita, dia mengatakan ana. Kalau yang berbicara satu orang laki-laki juga mengatakan ana. Jadi ana bisa digunakan untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk wanita. Demikian pula kata nahnu. Kalau yang berbicara 10 orang laki-laki mengatakan nahnu kami. Ya. Kalau yang berbicara adalah 10 wanita, mereka juga mengatakan nahnu kami para wanita. Jadi bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Nah, sehingga kesimpulannya, dhamir munfasil, dhamir yang terpisah tadi, maka jumlahnya akan berjumlah menjadi 14 dhamir. Bagaimana perinciannya? Ya, maka kemudian untuk memudahkan dalam menghafalkan seluruh dhamir di atas, kita urutkan sebagaimana berikut. Dalam menghafalkan dhamir, kita hafalkan dari dhamir ghaib, ya, orang ketiga, kemudian dhamir mukhatab, orang kedua, baru dhamir mutakallim, orang pertama. Ya, urutan menghafalkan dhamir adalah dari dhamir ghaib, orang ketiga, dhamir mukhatab, orang kedua, dhamir mutakallim, orang pertama. Dimulai dari yang mudzakkar, baru yang muannas. Dimulai dari yang mufrad, kemudian yang mutsanna, kemudian yang jamak. Sehingga urut-urutan dhamir akan menjadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, urut-urutan dhamir ini harus kita hafalkan. Ya, semua harus hafal tentang urut-urutan dhamir ini dari dhamir huwa sampai dhamir nahnu. Ya, harus hafal semuanya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, 14 dhamir munfasil. Ya. Jadi ini harus dihafal. Perinciannya seperti tadi. Dhamir itu ada dhamir ghaib, dhamir mukhatab, dan dhamir mutakallim. Bagaimana prakteknya? Bagaimana menggunakan dhamir ini? Kita sebutkan contoh saja, ya, contoh penggunaan biar kita nyambung. Ini menggunakan lafaz dhamir seperti apa? Misalkan ada contoh di sini, contoh kata Muhammadun fil masjid. Ada kalimat seperti itu, Muhammadun fil masjid. Muhammad berada di masjid. Kata Muhammad akan kita ganti dengan dhamir yang sesuai. Ya, Muhammad itu secara bilangan mufrad, satu orang. Ya. Satu orang. Kemudian secara jenisnya dia mudzakkar, laki-laki. Maka kita harus menggunakan dhamir yang mufrad dan mudzakkar, yaitu huwa. Sehingga bisa diubah menjadi kata huwa fil masjid. Ya, huwa fil masjid, tidak boleh hum karena hum untuk jamak. Ya, tidak boleh huma karena huma untuk ya mutsanna, dua orang. Karena Muhammad satu orang menggunakan huwa fil masjid. Contoh yang kedua adalah
Kalau kita mengatakan at-tullab fil fasal, ya, at-tullab, para murid itu berada di sekolah, berada di kelas. At-tullab itu adalah jamak, ya, at-tullab adalah jamak taksir, yang sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, ya. At-tullab itu adalah jamak, ya, dan at-tullab itu para santri yang laki-laki, ya, artinya mudzakkar. Maka dhamir yang kita gunakan pun dhamir yang jamak dan mudzakkar. Maka dhamir yang sesuai adalah dhamir hum. Sehingga kita ganti at-tullabu fil fasli dengan kata hum fil fasli. Diganti dengan hum, ya. Karena at-tullab itu jamak dan mudzakkar, maka dhamir yang sesuai adalah dengan dhamir hum. Nah, contoh yang ketiga adalah kata Fatimah fil bait. Fatimah berada di rumah. Ya. Itu ada salah terjemah. Ya, bukan Fatimah di masjid, tapi fil bait. Al-bait artinya rumah. Fatimah berada di rumah. Baik, Fatimah secara bilangan dia mufrad. Kemudian secara jenis dia muannats. Maka dhamir yang kita pakai harus dhamir yang mufrad dan muannas juga. Maka menjadilah hiya fil bait. Ya, menjadilah hiya fil bait. Nah, dan seterusnya itu gambaran saja, gambaran ringan tentang penggunaan dhamir. Ya, intinya nanti kata ganti atau dhamir ini menyesuaikan dengan lafadz yang digantikan. Apakah dia mufrad, apakah dia mutsanna, ataukah dia jamak. Ya, apakah yang digantikan itu mudzakkar atau yang digantikan itu muannas, perempuan. Ini harus disesuaikan dengan dhamirnya. Tapi yang paling pertama adalah yang paling penting kita menghafalkan 14 dhamir tadi. Ya, kita hafal dulu tentang perincian dari 14 dhamir tadi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hafalkan dulu 14 dhamir ini, kemudian arti dari masing-masing dhamir. Adapun penggunaan dalam kalimat nanti akan ada pembahasan yang selanjutnya. 14 dhamir tadi itulah yang disebut dengan dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil, terpisah. Kita lihat contohnya tadi pun terpisah. Ya, huwa fil masjid. Lihat, huwa terpisah. Ya, dari kata fil masjid. Hum fil fasli, hum terpisah. Dan letaknya di awal kalimat. Hiya fil bait, hiya terpisah dan di awal. Itulah yang disebut dengan dhamir munfasil. Kemudian yang kedua, masih dalam pembahasan dhamir, yaitu golongan yang kedua yang disebut dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah kebalikan dari yang pertama, yaitu dhamir yang tersambung. Kalau munfasil tadi terpisah, ya, maka muttasil artinya tersambung. Kenapa dhamir ini disebut dengan dhamir muttasil? Karena dhamir ini secara penulisan, ya, secara penulisan dia akan tersambungkan kepada kata yang lain. Tersambungkan kepada siapa? Kemungkinannya dua. Tersambungkan kepada fiil atau tersambungkan kepada isim, ya. Penulisannya itu harus nyambung kepada fiil atau nyambung kepada isim. Oleh karenanya disebut dengan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan kata yang lain. Lah, kita akan contohkan, ya, dhamir muttasil yang tersambungkan kepada fiil dan tersambungkan kepada isim. Ya, kita ambil satu contoh, misalkan di sini contoh fiil yang kita akan gunakan adalah fiil doroba. Doroba adalah fiil, kata kerja yang artinya memukul. Ya. Dan kita akan meminjam lafadz isim kitab yang artinya buku. Ya, kemudian dari fiil doroba dan dari isim kitab kita akan sambungkan kepada dhamir muttasil. Ya, sehingga kita tahu apa saja lafadz-lafadz dari dhamir muttasil. Dhamir muttasil perinciannya
sama persis dengan dhamir munfasil. Artinya dhamir muttasil pun ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, ada dhamir mutakallim. Ya, yang berbeda hanya lafadznya saja. Ya, yang berbeda adalah hanya lafadznya saja, dan lafadznya pun mirip. Kita lihat pada dhamir ghaib, ya, pada dhamir ghaib, dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Contoh dhamir muttasil yang tersambungkan dengan fi'il daraba. Ya, dengan fi'il daraba, dhamir huwa di situ menjadi darabahu. La hu itulah dhamir muttasil. Dhamir huma lafadznya sama, darabahuma. Huma itulah dhamir muttasil. Dhamir hum juga sama, darabahum. Yang berbeda adalah dhamir hiya. Di sini menjadi darabaha, ya, menjadi ha yang ada alifnya. Huma sama darabahuma, ya, hunna sama darabahunna. Itu dhamir muttasil pada dhamir ghaib. Kemudian pada dhamir mukhatab, ya, lawan bicara juga sama, ya. Pada dhamir anta lafadznya adalah darabaka. Lihat di sini berubah, ya. Di sini berubah. Dhamir mukhatab untuk dhamir muttasil lafadznya berubah. Darabaka. Anta menjadi darabaka. Kaf, ka, inilah dhamir muttasil. Antuma menjadi darabakuma. Kuma, inilah dhamir muttasil. Antum menjadi darabakum. Kum, itulah dhamir muttasil. Anti darabaki, itu ki. Antuma darabakuma. Kuma. Antunna darabakunna, kunna, ya. Antunna menjadi kunna, ya. Kemudian yang berbeda lagi, ana dhamir mutakallim, ya, ana akan menjadi darabani, akan berubah jadi ya. Ya pada kata darabani itulah ya, ya, mutakallim dhamir ana. Kemudian nahnu adalah darabana, ya, nun alif itu adalah dhamir muttasil untuk dhamir nahnu. Itu adalah dhamir, contoh-contoh dari dhamir muttasil yang bersambung dengan fi'il daraba. Dhamir muttasil ini bisa bersambung dengan semua fi'il, ya. Dengan semua fi'il apapun. Fi'il apapun bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan dhamir muttasil ini. Kita contohkan fi'il daraba, nanti bisa dibuat dengan contoh fi'il yang lain. Fi'il kataba sama, katabahu, katabahuma, katabahum, katabaha, katabahuma, katabahunna, ya, katabaka, katabakuma, katabakum, katabaki, katabakuma, katabakunna, katabani, katabana, seperti itu. Ya, dengan fi'il yang lain akan menyesuaikan lafadznya seperti ini. Nah, itu jika bersambungnya dengan fi'il. Bagaimana kalau bersambung dengan isim? Contoh di sini adalah kita ambil contoh isim kitabun yang artinya kitab. Isim juga bisa bersambung dengan dhamir muttasil. Pada dhamir ghaib di situ dhamir huwa lafadznya sama, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, persis dengan yang di atasnya. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, persis, ya, tidak ada bedanya. Kemudian dhamir mukhatab, kitabuka, ya, kitabukuma, kitabukum, persis, ya. Kemudian kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kemudian mutakallim dhamir ana, kitabi, kitabuna. Nah, kesimpulannya adalah dhamir muttasil, ya, baik bersambung dengan fi'il maupun bersambung dengan isim, lafadznya sama. Ya, lafadznya sama, tidak ada perbedaannya. Hanya untuk kita menghafalkan, hafalkan contoh ini, ya, sebagai perwakilan, ya, sebagai contoh, ya, yang dengan ini nanti maka contoh-contoh yang lain akan kita samakan, ya. Nanti silakan doroba diganti dengan fi'il yang lain. Lafadz kitab bisa diganti dengan kata isim yang lain, diganti dengan kata kolam, misalkan, ya, kolamun, pena, ya, menjadi kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum,
qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, dan seterusnya, ya, sampai dhamir mutakallim, ya. Nah, kesimpulannya seperti tadi, jadi dhamir muttasil, ya, ini lafadznya sama persis baik ketika bersambung dengan fiil maupun bersambung dengan isim. Inilah tentang perincian dhamir. Dhamir baik yang munfasil maupun yang muttasil itu adalah masuk dalam kelompok isim yang ma'rifat. Ya, kelompok isim yang ma'rifat, dan itu adalah yang isim ma'rifat yang kedua. Ya, isim ma'rifat yang kedua adalah dhamir, mencakup baik dhamir yang munfasil maupun dhamir yang muttasil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di antara isim-isim ma'rifat yang ketiga, karena ada 5. Ya. Yang ketiga dari isim ma'rifat yang ketiga adalah isim isyarah. Pada halaman 34, isim isyarah artinya adalah kata penunjuk, kata tunjuk. Artinya, ketika kita akan menunjuk sebuah benda, ya, ketika kita akan menunjuk sebuah benda yang ada di hadapan kita, maka lafadz yang kita gunakan itulah yang disebut dengan lafadz isim isyarah. Maka isim isyarah dibedakan menjadi 2 kelompok lagi. Pertama adalah al-isyarah lil qarib, penunjuk benda yang dekat. Ya, kalau ada benda yang dekat dengan kita, ya, maka kita menggunakan lafadz-lafadz al-isyarah lil qarib. Dan nanti ada kelompok yang kedua adalah al-isyarah lil ba'id, ya, penunjuk benda yang bendanya jauh dari kita. Ya, nanti masing-masing memiliki lafadz sendiri-sendiri. Kita mulai dari kelompok yang pertama, al-isyarah lil qarib. Ya, menunjuk benda yang benda itu dekat dengan kita. Maka al-isyarah lil qarib ini biasanya kita artikan dengan kata ini. Ya, dengan arti ini. Itu karena dia dekat maka kita katakan ini. Nah, selanjutnya isim isyarah lil qarib, ya, ada 6 lafadz sebagai berikut. Ya, 6 lafadz yang sebagai berikut. Pertama adalah hadza. Hadza ini untuk mufrad, berarti bendanya satu. Yang kedua hadzani. Hadzani ini mutsanna, berarti bendanya 2, yang kita tunjuk 2 benda. Yang ketiga adalah haula'i, ini untuk jamak. Jamak artinya hitungan 3 ke atas. Ya, hitungan 3 ke atas. 3 lafadz ini khusus untuk yang mudzakkar. Khusus untuk yang mudzakkar saja, ya. Berarti hadza ini 1 benda mudzakkar, hadzani artinya ini 2 benda mudzakkar, haula, ya, itu artinya adalah ini benda-benda mudzakkar yang banyak, yang jamak, ya, jumlahnya banyak. Kemudian lafadz yang selanjutnya adalah hadhihi. Hadhihi ini untuk mufrad. Mufrad artinya satu benda. Hatani itu mutsanna, berarti 2 benda. Haula'i, ya, sama, haula adalah untuk jamak. 3 lafadz yang terakhir semuanya untuk yang muannats. Ya, untuk yang muannats. Jadi kalau kita menunjuk benda, itu kita lihat benda yang akan kita tunjuk ini itu benda mudzakkar atau benda muannats. Ya. Dan perincian isim mudzakkar dan isim muannats sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau yang akan kita tunjuk adalah buku, kitabun. Kitab adalah mudzakkar. Ya. Maka menggunakan lafadz isim isyarah yang mudzakkar. Kalau yang akan kita tunjuk adalah benda yang muannats seperti saburatun, sayyaratun, muannats, maka gunakan lafadz isim isyarah yang muannats, ya, itu fungsinya.
Nah, contohnya bagaimana? Contohnya di sini misalkan kita akan menunjuk satu buku yang ada di hadapan kita dan buku itu dekat dengan kita. Kita mengatakan hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Ya, menggunakan hadza. Mengapa? Karena kitabun itu secara bilangan mufrad dan secara jenis mudzakkar, laki-laki, ya, bukan muannas. Maka menggunakan isim isyarah yang mufrad dan mudzakkar, yaitu lafaz hadza. Tidak boleh kita mengatakan haula kitab, salah. Karena haula untuk jamak. Tidak boleh kita mengatakan hadzani kitabun, salah. Karena hadzani untuk mutsanna. Contoh yang kedua, kita mengatakan hadhihi sayyaratun. Di hadapan kita ada sebuah mobil. Kita mengatakan hadhihi sayyaratun. Ini adalah sebuah mobil, ya. Sayyaratun itu mufrad, satu benda, kemudian muannats karena ada ta'mar butahnya, muannas, ya. Isim isyarah untuk mufrad dan muannas menggunakan hadhihi. Ya, hadhihi sayyarah. Tidak boleh kita mengatakan haula sayyarah atau hatani sayyarah, ini keliru. Ya, ini fungsi kita memahami tentang isim isyarah. Jadi isim isyarah ya adalah sesuaikan benda yang akan kita tunjukin ini benda apa? Apa laki-laki, mudzakkar atau muannas? Ya, perempuan. Apa satu benda atau dua benda atau lebih? Ya, maka isim isyarah yang kita gunakan sesuai dengan lafaz yang akan kita tunjuk. Nah, 6 lafaz tadi, hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Ini jika benda yang akan kita tunjuk itu adalah benda yang dekat dengan kita. Bagaimana kalau bendanya jauh dari kita? Kalau bendanya jauh dari kita, kita menggunakan al-isyarah lil ba'id. Ya, al-isyarah lil ba'id. Yaitu menunjuk benda yang jauh dari kita. Biasanya diartikan dengan kata itu. Kalau benda itu jauh dari kita, kita mengatakan itu sambil menunjukkan telunjuk kita. Nah, apa saja lafadznya? Lafadznya sama, ada 6 tapi beda. Beda lafadznya. 6 lafadz untuk al-isyarah lil ba'id. Pertama adalah dengan lafadz kata dzalika. Dzalika itu untuk mufrad. Berarti satu benda. Yang kedua dzanika. Dzanika itu mutsanna, berarti dua benda. Yang ketiga adalah ulaika. Ini untuk jamak, ya. Dan ketiga lafaz ini hanya untuk yang mudzakkar saja. Ya. Berarti dzalika itu satu benda mudzakkar. Dzanika itu dua benda mudzakkar. Ulaika itu ya benda-benda mudzakkar. Nah, selanjutnya adalah tilka, itu untuk mufrad. Tilka berarti untuk menunjukkan benda satu, tunggal. Yang kedua tanika untuk mutsanna, menunjukkan dua benda. Yang ketiga adalah ulaika, ini untuk jamak. Ya, 3 lafaz yang terakhir adalah untuk yang muannats saja. Ya, muannats saja. Nah, maka kalau kita ingin menunjuk sebuah benda itu jauh dari kita. Contoh di sini misalkan kita akan menunjuk di hadapan kita jauh di sana ada sebuah rumah. Ada sebuah rumah. Rumah bahasa Arabnya adalah baitun. Ya, baitun, kita lihat baitun itu mudzakkar atau muannas? Jawabannya mudzakkar. Ya, mudzakkar karena tidak ada tanda muannas. Berarti mudzakkar. Maka kita pilih lafaz-lafaz isim isyarah yang mudzakkar, jangan pakai yang muannas. Yang kedua, yang kita lihat itu satu rumah atau dua rumah atau lebih. Kalau satu rumah, gunakan kata dzalika. Kita mengatakan dzalika baitun. Kalau dua rumah kita pakai yang mutsanna. Dzanika baitani. Buat mutsanna. Baitun dimutsanakan menjadi baitani, ya, dan seterusnya. Kemudian apabila yang kita tunjuk itu adalah muannas, misalkan saburatun, papan tulis, kita lihat di jauh ada papan tulis,
ya, atau lebih tepatnya bukan papan tulis lah, mobil, ya. Mobil ada di kejauhan, kita akan menunjuk itu adalah sebuah mobil. Kita mengatakan tilka sayyaratun, ya. Kalau papan tulis ya tilka saburatun, ya. Kalau seandainya papan tulisnya dua, kita mengatakan apa? Tanika, ya. Tanika saburatani, ya, dengan menggunakan mutsanna seperti yang kemarin sudah kita sebutkan. Jadi kesimpulannya, ketika kita menunjuk benda, kita lihat bendanya ini dekat atau jauh. Kalau dekat, gunakan isim isyarah yang dekat. Kalau jauh, gunakan isim isyarah yang jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang akan kita tunjuk itu mudzakkar atau muannas? Ya, benda mudzakkar atau benda muannas? Kalau benda mudzakkar, pakai yang lafaz-lafaz mudzakkar. Kalau muannas, pakai lafaz-lafaz yang muannas. Yang ketiga, benda yang akan kita tunjuk itu mufrad atau mutsanna atau jama'. Satu benda, dua benda atau lebih. Kalau satu benda gunakan yang mufrad, mutsanna gunakan yang mutsanna, ya, kalau banyak menggunakan lafaz yang jama'. Maka yang paling penting untuk kita saat ini adalah hafalkan dulu. Hafalkan dulu lafaz-lafaz tadi. Ya, isim isyarah yang qarib, yang dekat, juga isim isyarah yang ba'id, yang jauh. Untuk yang dekat ada 6 lafaz. Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i, ya. Untuk yang jauh juga sama, ada 6 lafaz. Dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Itu perincian dari isim isyarah. Isim isyarah baik yang qarib, yang dekat, maupun yang ba'id, yang jauh, semuanya masuk dalam daftar isim ma'rifat, ya, isim ma'rifat. Nah, kemudian masih ada 2 lagi dari isim-isim yang ma'rifat, insya Allah kita selesaikan. Yang keempat dari isim-isim ma'rifat adalah yang keempat, isim yang disebut dengan ismul mausul. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Al-mausul itu artinya kata sambung. Kata sambung. Maka berarti isim mausul adalah isim yang fungsinya untuk menyambungkan dengan kata sebelumnya. Lah, ketika kita akan menyambungkan satu kata dengan kata yang lain, itu harus disesuaikan. Apakah yang kita sambungkan itu adalah kata mudzakkar atau kata muannas? Yang akan kita sambungkan itu mufrad atau mutsanna atau jama', ya. Dan itu harus sama, harus disesuaikan. Oleh karenanya, isim mausul pun ada 6 lafaz, ya. Ada isim mausul ada 6 lafaz sebagai berikut. Pertama adalah alladzi. Alladzi untuk menyambung kata mufrad. Kemudian yang kedua alladzani. Ini untuk menyambung kata mutsanna. Yang ketiga alladzina untuk menyambung kata jama'. Tiga-tiganya khusus untuk mudzakkar saja, ya, mudzakkar saja. Kemudian yang selanjutnya adalah allati. Ini untuk menyambung kata mufrad, allatani menyambung kata mutsanna, allati menyambung kata jama'. Tiga-tiganya khusus untuk yang muannas. Jadi klasifikasinya, kelompokannya sudah jelas. Mana yang mudzakkar, mana yang muannas, mana yang mufrad, mana yang mutsanna, mana yang jama'. Ya, hafalkan lagi tentang isim mausul. Lafaz-lafaznya ada 6 lafaz. Alladzi, alladzani, alladzina, itu mudzakkar. Allati, allatani, allati, ya, 6 lafaz kata sambung. Bagaimana cara penggunaannya? Ini gambarannya, ya. Contoh di sini. Kali kita mengatakan, contoh yang pertama adalah huwa alladzi kataba risalatan. Dia adalah yang menulis surat. Lihat, karena huwa itu adalah mufrad mudzakkar, satu orang dan laki-laki. Huwa itu adalah dhamir, ya, yang kata ganti tadi untuk satu orang laki-laki, ya, dan mudzakkar. Maka isim mausul yang sesuai untuk menyambung huwa
adalah pakai yang mufrad dan mudzakkar juga, yaitu kata alladzi. Sehingga kita mengatakan huwa alladzi. Tidak boleh kita mengatakan huwa alladzani. Ini tidak sesuai antara kata sambung dengan yang disambung. Apalagi kita mengatakan huwa alladzina. Ini salah. Ya. Jadi kata sambung juga harus disesuaikan dengan lafadz yang disambungkan. Nah, kalau yang disambungkan adalah mutsanna, dua orang, misalkan huma, ya, huma dua orang, maka kata sambungnya juga menggunakan isim mausul yang mutsanna, yaitu alladzani. Kita mengatakan huma alladzani kataba risal. Ini gambaran penggunaan dari isim mausul. Meskipun untuk saat ini kita tidak dituntut untuk menggunakan isim-isim ini dalam kalimat, kita belum dituntut. Yang penting sekarang adalah kita tahu apa saja lafaz-lafaz isim mausul, kemudian kita hafalkan dulu. Hafalkan dulu 6 lafaz dari isim mausul ini. Adapun penggunaan kita bahas nanti pada waktunya insyaallah. Itu adalah isim ma'rifat yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, isim ma'rifat yang kelima adalah al-alam. Ya, insyaallah ini adalah pembahasan yang paling ringan dari isim ma'rifat. Yang kelima adalah al-alamu. Al-alam itu artinya nama. Ya, al-alam itu nama. Nama apa? Nama apapun, nama benda yang bendanya sudah jelas zatnya. Bisa nama orang, ya, nama tempat, nama kota. Dan sekarang hampir semua diberi nama. Ya, laut juga ada namanya, danau ada namanya, gunung ada namanya, ya. Semua yang ada namanya, kalau disebut nama itu, maka semua pikiran orang tertuju kepada satu benda, itulah alam. Ya, itulah al-alam. Kalau kita mengatakan Uhud, ya, Uhudun, Uhud, maka semua orang tahu Uhud adalah sebuah gunung, jadi nama untuk sebuah gunung, ya, yang ada di Arab sana, ya. Maka Uhud adalah alam. Jadi alam adalah setiap nama, baik nama orang, nama tempat, nama kota, ya, nama jadi yang lain gunung yang sudah jelas zatnya. Contoh di sini kata Mekkah, ya, Mekkah. Ahmad ini nama orang, Al-Iraq, ya, nama kota, ya. Maka semua nama orang, nama kota, nama tempat, nama desa, ya, nama danau, itu semuanya masuk dalam kelompok isim al-alam. Dan alam yang penting adalah dia masuk dalam golongan isim ma'rifat. Kemudian alam itu ada 3 macam. Pertama, alam yang disebut dengan alam kunyah. Ini sekedar untuk menambah wawasan saja. Alam kunyah adalah nama yang diawali dengan lafadz ibnu, ummu, dan abu. Kita sering mendengar lafadz, yaitu nama yang diawali dengan kata abu atau ummu atau ibnu. Inilah nama kunyah, ya. Apa contohnya? Misalkan kita mengatakan, ya, lafadz contoh Abu Bakrin, Abu Bakar. Itu adalah nama. Nama apa? Ini namanya nama kunyah, ya. Dengan lafadz ummu, misalkan Ummu Muhammad, ya, Ummu Muhammad. Ini namanya juga kunyah. Dengan ibnu, misalkan Ibnu Mas'ud, ya, ini juga kunyah. Jadi kunyah yang penting nama yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu, ya. Nah, itulah nama kunyah. Nah, nama kunyah contohnya yang lain sangat banyak sekali. Yang kedua ada nama yang disebut dengan laqab. Ya, laqab adalah nama gelar. Ya, nama seorang kadang-kadang memiliki nama gelar tertentu. Contoh di sini adalah Umar Al-Faruq, sahabiyun jalilun. Ya, kata Al-Faruq itu gelar daripada Umar. Ya. Jadi gelar daripada Umar. Nah, Al-Faruq itulah laqab. Ya. Contoh yang kedua adalah Asy-Syaikh Ibnu Baz alimun ma'ruf. Ya, Asy-Syaikh, ya, seorang digelari dengan Asy-Syaikh Al-Alim misalkan. Itu adalah laqab, ya. Laqab termasuk alam, ya, yang dia itu ma'rifat. Kata Al-Faruq, ya, adalah gelar dari Umar, dan Asy-Syaikh adalah gelar dari Ibnu Baz. Ya, laqab adalah nama gelar. Yang ketiga adalah alam isim, ya. Alam isim adalah nama selain julukan, selain gelar, selain kunyah dan selain
laqab. Ya, itulah nama asli kita. Ya, nama asli kita. Orang itu kadang-kadang punya nama asli dan punya kunyah. Ya, atau orang itu kadang-kadang punya nama asli dan nama gelar laqab, dan juga kadang-kadang punya tiga-tiganya. Ya, dia punya nama asli, dia punya laqab, dan dia punya kunyah. Apa contohnya? Contohnya Umar. Ya, Umar itu nama. Apa kunyahnya Umar? Abu Hafsin. Abu Hafsin Umar. Berarti Abu Hafsin itu kunyahnya Umar. Apa laqabnya? Al-Faruq. Ya, kadang orang punya tiga, punya nama, kemudian ada laqabnya, ada kunyahnya juga. Contoh di sini Nahrun Nil fi Misra. Nil itu adalah alam isim. Abdullah fil bait. Abdullah itu nama orang, yaitu adalah alam isim. Jadi kesimpulannya bahwa alam, baik dia kunyah maupun dia laqab maupun dia adalah alam isim, semuanya masuk dalam kelompok dari isim-isim yang ma'rifat. Catatan yang terakhir adalah apabila kata ibnu jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Ini kaidah dalam penulisan saja. Kata ibnu, kalau depannya nama, belakangnya nama, maka ibnu alifnya dihilangkan dalam penulisan. Contoh di situ Umar bin Khattab. Ya, Umar nama orang, Al-Khattab nama orang, maka ibn alifnya dihilangkan. Ini dalam kaidah penulisan saja. Nah, alhamdulillah ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum jami'a, kita telah menyelesaikan pembahasan dalam pertemuan yang keempat. Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Bahwa isim apabila ditinjau dari penunjukan bendanya terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, isim nakirah yang penunjukannya umum. Kedua, isim ma'rifat yang penunjukannya khusus tertentu kepada satu benda. Kita harus bisa membedakan antara keduanya. Apakah dia masuk ke dalam kelompok isim nakirah atau masuk dalam kelompok isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat ada 5. Pertama adalah setiap isim yang ada alif lamnya, ada alnya. Ya. Yang kedua, dhamir. Baik dhamir yang munfasil maupun yang muttasil. Yang ketiga adalah isim isyarah, ya, kata tunjuk, ya. Yang keempat adalah isim mausul, ya, adalah kata sambung, dan yang kelima adalah al-alam atau nama. Selain dari 5 ini, maka berarti dia masuk ke dalam kelompok yang pertama, yaitu isim yang nakirah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang kita pelajari dan bahas dalam pertemuan kita yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan bisa difahami dengan baik dan bisa menambah daripada pemahaman kita tentang kaidah-kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Insyaallah ta'ala akan kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya pada waktunya insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.